wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavia Maharani, semester 4 Ilmu Komunikasi UIN Suskario. Dalam video ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya menjaga dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain merupakan suatu anugerah, dan menjaga kepercayaan itu adalah hal yang mudah namun sulit untuk dilakukan. Nah, di video inilah saya ingin memberitahu bagaimana sih caranya menjaga dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah hindari yang namanya argumen. Berdebat dengan orang lain jarang sekali membuahkan hasil yang baik. Kita selalu menghabiskan waktu di internet untuk berdebat dan berargumen dengan orang lain. Nah, maka dari itu buatlah diri Anda berbeda dengan orang lain dengan menjadi pihak yang menghindari yang namanya argumentasi. Cara yang kedua yaitu jangan pernah berkata kau salah atau kamu salah atau menyalahkan orang lain. Terkadang mudah bagi kita untuk menyalahkan orang lain. Kadang kita menghabiskan waktu kita untuk memikirkan kesalahan apa yang dilakukan oleh orang lain. Memberitahu orang bahwa mereka salah terkadang memberikan dampak ke kita tuh kurang baik, seperti kita dimusuhi oleh orang lain. Maka dari itu, memberitahukan orang lain salah tidak perlu diucapkan, bisa dilakukan mungkin dengan gerakan mata atau gestur tubuh kita. Cara yang ketiga yaitu akui kesalahan dengan cepat dan bersungguh-sungguh. Salah satu alasan kenapa kita merasa sulit untuk mengakui kesalahan adalah kita terkadang lupa apa sih makna dari permintaan maaf tersebut. Padahal ada banyak kelaziman yang terjadi di hidup kita seperti kelahiran, kematian, bahkan seumur hidup kita pasti akan merasakan yang namanya kesalahan, kekeliruan, ataupun kejanggalan. Dan sebagian kesalahan kita mungkin dapat menimbulkan rasa frustasi dan membuat orang lain jengkel. Namun hal itu bisa kok dimaafkan gitu, asalkan kita tahu bagaimana caranya untuk meminta maaf kepada orang lain. Lalu jika sudah begitu, kenapa masih sulit untuk melakukan minta maaf? Cara yang keempat yaitu bersikap ramah. Keramahan akan menimbulkan pula keramahan. Maka dari itu bersikap ramah kepada orang lain mungkin akan bersikap ramah kepada kita. Ramah itu tidak hanya penting, tapi ramah itu juga direkomendasikan. Cara yang kelima yaitu biarkan orang lain mendapatkan pengakuan. Memberikan pengakuan kepada orang lain benar-benar menguntungkan. Sikap ini berarti mengedepankan kesuksesan dan kemajuan orang lain terlebih dahulu dan menaruh kepercayaan kepada mereka dan kepada diri kita bahwa ada hal timbal balik yang akan terjadi. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga kepercayaan orang lain, ada cara yang keenam yaitu terlibat secara empatik. Maksudnya di sini adalah terkadang kita terlalu fokus dengan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada misalnya pemimpin negara, influencer, ataupun tokoh publik yang kita selalu mendengar kritikan-kritikannya tanpa kita berpikir atau membayangkan bagaimana hidup mereka dengan beban yang mereka pikul, atau apakah mereka tidur dengan nyenyak malam hari dengan semua beban yang diserang kepadanya gitu. Nah, disinilah kita bisa bersikap empatik yang melihat secara manusiawi bahwa mereka juga manusia biasa yang bisa kita lihat dari perspektif lainnya gitu. Yang kita bisa melihat perspektif lainnya untuk bersimpati kepadanya. Nah, mungkin itulah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Saya ulangi, yang pertama, hindari argumen. Yang kedua, jangan pernah berkata kau salah. Yang ketiga, akui kesalahan dengan cepat dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, awali dengan sikap ramah. Yang kelima, biarkan orang lain mendapatkan pengakuan. Yang keenam, terlibat secara empati. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan di video ini. Mungkin apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Tri Oktavia Maharani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.